Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aspek makna ujaran yang diampu oleh Ibu Nina MPD untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah psikolinguistik. Hakikat makna ujaran. Menurut Penhar 1978 yang mendasarkan teorinya pada teori signal linguistik dari Ferdinand de Saussure 1916 menyatakan bahwa makna adalah gejala internal bahasa. Teori Penhar mengenai makna yang semata-mata berdasarkan gejala internal bahasa memang bisa diterima. Namun, makna bahasa sebagai alat komunikasi sosial verbal banyak tergantung pada faktor lain di luar bahasa. Jadi, makna adalah gejala-gejala yang tidak hanya terdapat pada internal bahasa, tetapi juga terdapat pada eksternal bahasa. Selanjutnya yaitu makna leksikal. Makna leksikal adalah makna sebenarnya, makna yang sesuai dengan hasil observasi kita, makna apa adanya atau makna yang ada dalam kamus. Makna leksikal yakni makna kata berdasarkan kamus. Makna ini terdapat pada kata-kata yang belum mengalami proses perubahan bentuk. Jadi, makna leksikal ialah makna kata secara lepas, tanpa kaitan dengan kata yang lainnya dalam sebuah struktur, frase klausa atau kalimat. Contoh, rumah, bangunan untuk tempat tinggal manusia, makan, mengunyah, dan menelan sesuatu, makanan, segala sesuatu yang boleh dimakan. Kasus kesinoniman. Sinonim adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu satuan ujaran dengan satu ujaran lainnya. Kasus kesinoniman ini menjadi masalah dalam resepsi makna dalam suatu ujaran, karena seperti kata Penhar 1978 dan Cair 1990, dua buah kata yang bersinonim maknanya hanya kurang lebih sama, tetapi tidak persis sama. Contoh, kata bapak dengan kata ayah. Kata bapak di sini, si Amin baru pulang dari Medan. Selamat pagi Bapak Lurah, seru anak itu. Pada kalimat A, kata bapak dapat dipertukarkan dengan ayah. Sedangkan pada kalimat B, kata bapak tidak dapat dipertukarkan dengan kata ayah. Hal ini membuktikan bahwa kata bapak dan ayah yang disebut bersinonim atau mempunyai kesamaan makna ternyata tidak selalu dapat dipertukarkan. Buah-buah ujaran yang bersinonim maknanya tidak akan persis sama, walaupun perbedaannya hanya sedikit. Itu terjadi karena beberapa faktor, antara lain yaitu faktor waktu, faktor tempat, faktor sosial, faktor bidang kegiatan, dan faktor nuansa makna. Selanjutnya adalah kasus keantoniman. Antonim adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan atau kontras antara yang satu dengan yang lain. Dilihat dari sifat hubungannya, maka antonimi itu dapat dibedakan beberapa jenis, antara lain antonimi yang bersifat mutlak, antonimi yang bersifat relatif atau bergradasi, antonimi yang bersifat relasional, antonimi yang bersifat hierarkial, dan antonimi ganda. Homonimian. Homonimi adalah dua buah kata atau satuan ujaran yang bentuknya sama, maknanya tentu saja berbeda. Misalnya bisa racun dengan bisa sanggup. Dalam bahasa tulis ada istilah homograf yang digunakan untuk menyebutkan kata tulis sama, lafal beda, dan maknanya pun berbeda. Contoh, apel buah, apel, rapat, pertemuan, tahu makanan, atau tahu mengetahui. Istilah homografi sering dikotonomikan dengan istilah homofon, yakni adalah dua kata yang mempunyai kesamaan bunyi tanpa memperhatikan ejaannya dengan makna yang berbeda. Contoh, bank, sebutan saudara laki-laki, atau bank, tempat menyimpan dan pengkreditan uang. Kasus kehiponiman dan kehiperniman. Hiponim adalah
adalah sebuah bentuk ujaran yang mencakup dalam makna bentuk ujaran lain. Hipernim adalah bagian dari hiponim. Contoh, hiponim buah-buahan, sedangkan hipernim dari buah-buahan misalnya anggur, apel, jeruk, dan lain-lain. Ada beberapa fitur makna. Yang pertama adalah makna gramatikal afiksasi. Afiksasi adalah pembubuhan afiks pada bentuk dasar. Dalam bahasa Indonesia, afiksasi merupakan salah satu proses penting dalam pembentukan kata dan penyampaian makna. Jenis afiks dan makna gramatikal yang dihasilkan cukup banyak dan beragam. Satu hal yang jelas, makna afiks yang dihasilkan mempunyai kaitan dengan fitur semantik. Misalnya, pada bentuk kata dasar yang berfitur semantik kendaraan akan melahirkan makna gramatikal mengendarai, naik, menumpang. Yang kedua adalah makna gramatikal reduplikasi. Reduplikasi juga merupakan satu proses gramatikal dalam pembentukan kata. Secara umum, makna gramatikal yang dimunculkannya adalah menyatakan pluralis atau intensitas. Misalnya, kata rumah direduplikasikan menjadi rumah-rumah. Bermakna gramatikal yang rumah, bermakna gramatikal banyak rumah, dan lain-lain. Selanjutnya, makna gramatikal komposisi. Butir leksikal dalam setiap bahasa, termasuk bahasa Indonesia, adalah terbatas. Padahal, konsep-konsep yang berkembang dalam kehidupan manusia akan selalu bertambah. Oleh karena itu, selain proses afiksasi dan proses reduplikasi, banyak juga dilakukan proses komposisi untuk menampung konsep-konsep yang baru muncul itu atau yang belum ada kosakatanya. Contoh, kata sate yang bermakna leksikal daging yang dipanggang dan diberi bumbu. Selanjutnya yaitu kasus kepolisemian. Sebuah kata atau ujaran disebut polisemi kalau kata itu mempunyai makna lebih dari satu. Dalam kasus polisemi, biasanya makna pertama adalah makna sebenarnya, yang lain adalah makna yang dikembangkan. Contoh, kepalanya luka kena pecahan kaca. Kepala surat biasanya berisi nama dan alamat kantor. Kepala kantor itu paman saya. Kepala jarum itu terbuat dari plastik. Makna pertama kata kepala adalah makna denotatif, sedangkan makna-makna berikutnya tidak bisa dipahami tanpa konteks sintaksis. Yang terakhir, makna kohesi dan koherensi. Dalam istilah kohesi tersirat pengertian kepaduan dan keutuhan. Adapun dalam koherensi tersirat pengertian pertalian atau hubungan. Bila berkaitan dengan aspek bentuk dan aspek makna bahasa, maka kohesi merupakan aspek formal bahasa, sedangkan koherensi merupakan aspek ujaran. Henry Guntur Tarigan 1987. Perbedaan antara kohesi dan koherensi pada sesuatu yang terpadu atau berpadu. Dalam kohesi yang terpadu adalah unsur-unsur lahiriah teks, termasuk struktur lahir tata bahasa. Penggalan teks percakapan dua orang berikut dapat dijadikan contoh. Hei, apa kabar? Oh, kamu, kabar baik. Tinggal di mana? Masih di tempat yang dulu? Iya, disitulah saya tinggal sampai sekarang. Semua unsur lahir dalam penggalan teks tersebut terpadu, baik secara leksikal maupun gramatikal. Sementara itu, keberpaduan atau koherensi mengharuskan unsur-unsur batinnya, makna, konsep, dan pengetahuan saling berpadu. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa makna ujaran adalah gejala internal bahasa, tapi makna itu juga terkait dengan gejala eksternal bahasa. Makna ujaran itu terbagi pula dalam memahaminya, yaitu makna leksikal. Dalam makna leksikal ini diujarkan terdapat kasus yang harus dipahami, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara penutur dengan pendengar. Terus makna gramatikal yaitu baru ada kalau terjadi proses gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, komposisi, atau kalimatisasi. Selanjutnya makna kontekstual. Memahami makna leksikal dan gramatikal saja belum cukup untuk dapat memahami makna suatu ujaran. Sebab untuk memahami suatu ujaran harus pula diketahui konteks dan tempat dari terjadinya ujaran itu.
Dan terakhir, makna kohesi dan koherensi. Istilah kohesi tersirat pengertian kepaduan dan keutuhan, adapun dalam koherensi tersirat pengertian pertalian atau hubungan. Cukup sekian presentasi dari saya.